Jadi apa sih yang mempengaruhi tadi panjang dan pendek tonjolan, yaitu dari IC microcontrol CDI, jadi jenis IC microcontrolnya. Jadi misalkan kalau kita ingin merubah tonjolan pickup ataupun merubah CDI, berarti kita itu harus sinkron ya. Jadi disebutkan sinkron itu. Oke, apa kabar saudaraku semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan untuk CDI AC ataupun CDI DC. Karena pada kolom komentar masih banyak ya yang bertanya tentang perbedaan untuk CDI AC dan DC ini, dan masih banyak juga yang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan untuk CDI AC maupun DC ini. Jadi untuk setiap CDI itu pasti mempunyai kelebihan ataupun kekurangan, dan di video kali ini kita akan bahas secara mendetail untuk perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya untuk CDI DC dan AC ini. Apalagi untuk bagian tonjolan pickupnya ini masih juga banyak yang masih bingung untuk pemahaman titik pengapiannya, dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi kebetulan di sini juga saya sering iseng-iseng ya untuk ngoprek CDI, memperbaiki CDI yang mati ataupun CDI yang error, dan sering juga untuk memodifikasi di bagian dalaman CDI-nya seperti ini. Jadi kita itu selaku komunitas tukang ngoprek, mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga akan membuat video tentang cara penyerpisan CDI ataupun cara merubah CDI. Tetapi untuk beralih ke komponen elektronika ini, kita itu harus mengetahui dari dasar-dasarnya dulu. Pokoknya nantinya kedepannya saya juga akan membahas tentang cara pemahaman pelajaran komponen elektronika. Dan kembali ke pembahasan yang tadi, kita sedikit bahas dulu untuk jenis arus, yaitu yang tadi arus AC ataupun DC. AC yaitu kita tulis dulu singkatan dari alternating current ya. Jadi AC itu arusnya kalau kita sebutkan adalah arus bolak-balik, arus yang mempunyai gelombang seperti itu. Dan DC di sini kita tulis dulu DC yaitu direct current, singkatan dari direct current yaitu arusnya searah. Oke, jadi untuk arus AC kita bisa lambangkan seperti ini. Jika ini berarti selang waktu, di sini kita lambangkan T, di sini berarti ini selang waktu. Saya kasih tanda panah, dan yang ini juga kita buat sama yang DC, ini selang waktu. Kita buat tanda panah. Oke, jika arus AC berarti di sini selang waktu, dan di sini ada suatu kutub ya, misalkan kutub. Oke. Kutub misalkan ini kutub itu kita bisa sebutkan mau kutub kabel, mau kutub pin koneksi sama ya. Jadi kita buat lagi satu lagi, ini kutub. Jadi misalkan untuk kelistrikan itu kebanyakan pinnya itu dua kutub ya, ada kutub negatif dan kutub positif, ataupun ada kutub negatif ataupun massa di situ. Oke, kita lihat di sini, ini juga kita buatkan kutub di sini, ataupun kita sebutkan kutub ini pin koneksi ataupun koneksi kabel ya, di sini kutub. Oke, jadi ini tengah selang waktu, atas kutub ataupun kabel ya, ini kutub-kutub. Jadi setiap arus listrik itu pasti mempunyai kutub. Misalkan ini kita sebutkan kabel 1, kabel 2, ini berarti kutub. Jika AC berarti kita lihat di sini, AC yaitu arus bolak-balik, kita lambangkan seperti ini. Oke. Dan untuk DC direct current yaitu arusnya dia lurus ya, bisa seperti ini. Dia arusnya seperti ini. Ini kalau DC-nya aki lambangnya seperti ini. Kalau DC-nya keluaran dari kiprok berarti lambangnya seperti ini. Kalau DC-nya dari kiprok berarti. Oke, jika AC berarti jika di sini kutub di sini menjadi positif, misalkan gelombangnya sedang ada di atas, berarti ini menjadi massa ya, ataupun negatif, kita bilang saja ini negatif saja. Dan jika di sini positif, berarti jika arus di sini positif, maka ini menjadi negatif. Dan selang waktu tengah-tengah di sini ini adalah massa ground. Kita lambangkan ground seperti itu. Jadi
untuk arus AC ini tidak bisa kita sebutkan mana negatif, mana positif. Jika positif di sini berarti negatifnya berada di kabel ini. Jika positifnya sedang berada di sini, contohnya di sini, positifnya sedang ada di bawah, berarti negatifnya berada di atas. Dan ini masa, tengah-tengah dia masa ataupun center, CT lah kalau kita sebutkan, CT center. Ini masa, CT center, masa, ini bisa kita sebutkan kalau di trafo juga ada. Oke, jadi di sini gelombang waktu seiring waktu berarti dia berubah. Misalkan 1 detik dia 50 kali perubahan, negatif positif negatif positif negatif positif positif negatif negatif positif, seperti itu bolak-balik ya berarti arusnya. Jadi untuk AC ini berarti tidak kita sebutkan ini yang positif, ini yang negatif, berarti dia bolak-balik. Di kutub yang satu dia mempunyai negatif dan positif, dan di kutub yang satu juga sama, dia mempunyai negatif dan positif juga, dan senternya tengahnya itu massa, berarti itu arus AC ya, alternatif current. Dan untuk DC berarti jika di sini positif berarti di sini misalkan negatif, maaf agak salah. Jika di sini positif berarti di sini negatif dia. Berarti ini tidak ada perubahan ya, berarti yang ini tetap positif, yang ini tetap negatif. Berarti untuk DC itu arusnya searah ya. Jadi jika aki berarti arusnya dia lurus, stabil, dan jika keluaran dari kiprok seperti ini arusnya berarti dia juga untuk DC keluaran dari kiprok mempunyai gelombang sama. Contohnya di lampu depan untuk keluaran dari kiprok dia DC, misalkan ada arus DC tetapi keluaran dari kiprok dia juga masih ada gelombangnya ya, lampunya itu ke kiri depan ataupun gagal lebaran lah seperti itu, berarti itu DC-nya belum DC yang bersih, DC-nya masih kotor, mempunyai gelombang. Dan jika keluaran dari aki seperti ini, berarti keluaran dari aki ini berarti ini DC-nya DC yang sudah kita sebutkan lah, DC-nya sudah full DC ataupun bersih. Oke, dan untuk masalah dari CDI yang tadi, apa sih untuk CDI tadi? Untuk CDI AC dan CDI DC, sebenarnya prinsip kerja CDI itu sama ya, prinsip kerjanya yaitu CDI itu yaitu prinsip kerjanya yaitu mengisi kapasitor ini dengan arus, lalu dia membuangnya ke coil. Jadi kapasitor di sini kita lihat di sini ini 400 volt 1 UF5 ataupun 105J ya, berarti kapasitor ini diisi ya arus sekitar 250 volt, diisi arusnya bisa sampai 300 volt juga diisi arusnya. Nanti setelah diisi di sini maka arusnya itu dibuang ke coil. Oke, dan di sini ada semulus misalkan, berarti di CDI itu komponen utamanya yang ini ya, untuk ini namanya kapasitor, berarti CDI itu kapasitor discharge ignition, berarti kapasitor yang membuang muatan. Discharge itu kalau charge itu berarti mengisi muatan, dan discharge itu membuang muatan. Jadi ini ngecas dulu di sini nih, misalkan ini arus AC nih, ini spool AC, lalu dia mengisi ya, mengisi arus di sini. Misalkan kalau kita ilustrasikan, mengisi cas dulu dia. Setelah dicas, pas pick up melewat, maka dia dibuang ya muatannya ke coil ke sini, maka di coil itu memercikan api. Oke, jadi seperti itu cara kerja dari CDI. Oke, jadi untuk perbedaan CDI AC dan CDI DC ini kita bahas dulu dari segi fisiknya agar lebih mudah dipahami. Untuk CDI DC yaitu biasanya di dalamnya dia memiliki trapo ya, trapo seperti ini, lilitan kumparan trapo seperti ini. Ini berarti lilitan trapo inverter untuk menaikkan tegangan input ya. Inputnya di sini tegangan masuk di sini berarti misalkan keluaran dari kiprok 12 volt ataupun masuknya dari aki di sini, masuk inputnya biasanya CDI DC itu dari aki 12 volt. Dan masuk 12 volt agar bisa mengisi ke kapasitor di sini. Ini kapasitornya, kapasitor CDI-nya yaitu 400 volt 1 UF5. Berarti jika kapasitornya 400 volt berarti minimal arus input di sini 12 volt diangkat dulu oleh trapo di sini, oleh inverter agar menjadi 200 volt agar bisa mengisi kapasitor di sini ya. Jadi untuk CDI DC berarti pasti memiliki trapo inverter seperti ini, karena untuk menaikkan tegangan dari 12 volt ke 200 volt kurang lebih. Dan untuk CDI AC biasanya CDI AC itu rangkaiannya lebih simpel ya, tidak memiliki rangkaian inverter seperti ini. Berarti rangkaiannya tidak memiliki trapo untuk
CDI AC. Karena untuk CDI AC ini arus inputnya pun sudah besar ya, sekitar dari 70 sampai 200 volt. Mungkin pada saat motor disela dia 70 volt keluaran dari spool itu, dan pada saat motornya berjalan atau mesinnya sudah hidup, sudah naik RPM, maka dia bisa sampai 200 volt ya keluaran dari spool ini. Makanya di sini spoolnya dia berbeda. Untuk CDI AC ini dia spoolnya mempunyai spool yang berbeda satu nih. Ini berarti spool pengapian, lilitannya halus, banyak banget ini lilitannya halus. Pasti semuanya sudah tahu di sini lilitannya lilitan halus. Berarti ini jenis spool untuk CDI AC. Ini ada spool pengapiannya. Jadi untuk CDI AC di sini arus dari spool berarti bisa langsung mengisi kapasitor. Seperti ini. Bisa langsung mengisi kapasitor karena keluaran dari spool pengapian ini voltasenya besar. Makanya kalau CDI AC itu kalau kita pegang keluaran spool pengapiannya dia agak lumayan sedikit nyetrum lah, seperti itu. Agak ngarenyet kalau bahasa Sunjana, seperti itu. Dan untuk DC biasanya spoolnya kasar ya, seperti ini, spool kasar seperti ini. Berarti ini spool kasar keluarannya arusnya paling sekitaran 12 sampai 16 volt. Lalu dia spool ini bukan untuk menghidupkan CDI untuk DC ini sebenarnya. Dia hanya untuk mengisi aki ya melalui kiprok. Kiprok ini fungsinya yaitu untuk penstabil arus atau penstabil tegangan pada saat pengisian aki. Oke, dan bagaimana jika untuk CDI DC ini tidak menggunakan aki ya? Bisa untuk CDI DC ini tidak menggunakan aki, tetapi dia kurang maksimal, kinerjanya kurang maksimal jika tidak menggunakan aki. CDI DC ini masih bisa hidup walaupun hanya menggunakan kiprok dan spool bisa hidup. Karena yang penting inputnya sekitaran 12 sampai 16 volt untuk CDI DC ini. Dan bagaimana jika misalkan rangkaiannya kita buat total loss? Berarti jika kita ingin buat total loss berarti kiprok ini tidak digunakan lagi untuk rangkaian total loss. Berarti kita ganti dengan menggunakan aki ya di sini. Dia aki saja, berarti untuk total loss itu masih bisa hidup. Untuk misalkan rangkaian total loss, CDI ini dihidupkan dengan menggunakan aki doang. Jadi spoolnya dicabut dan yang tadi kiproknya pun kita bisa cabut. Dia masih hidup dengan menggunakan aki. Jadi ini DC ya, aki itu 12 volt menghidupkan CDI lalu ke coil. Dan untuk pemicunya tetap ya, pushernya berarti masih tetap kita gunakan pusher seperti ini. Berarti tetap kita gunakan jika total loss. Pushernya masih kita gunakan. Spoolnya kita cabut. Untuk kelebihan dan kekurangannya kita bahas lagi di sini. Untuk CDI AC ini kelebihan CDI AC dulu di sini. Kelebihannya itu untuk CDI AC rangkaiannya dia tidak terlalu rumit. Rangkaian CDI AC itu lebih awet CDI-nya. Untuk CDI AC lebih awet karena rangkaiannya itu tidak terlalu rumit. Tetapi kelemahan CDI AC ini di sini yaitu dia memerlukan spool pengapian. Kadang spool pengapiannya jika kurang bagus cepat mati spool pengapiannya. CDI-nya awet, spool pengapiannya yang cepat mati. Di sini untuk kekurangan CDI AC, spool pengapian cepat mati. Kelebihannya yaitu dia CDI-nya lebih awet. Oke, dan kelebihannya lagi untuk CDI AC ini yaitu semakin RPM cepat dia, semakin mesin meraung cepat karena medan magnet di sini melintasnya semakin cepat. Magnet melintas di sini semakin cepat. Putaran magnet di sini berarti semakin cepat, semakin seiring RPM. Berarti voltasenya semakin tinggi ya di sini. Berarti CDI AC ini bisa mengiringi RPM ya. Jadi semakin RPM tinggi, semakin voltasenya meningkat. Berarti CDI AC ini akan mempengaruhi power atas, karena semakin medan magnet di sini melintas cepat, semakin RPM cepat, maka voltase yang masuk ke CDI pun semakin besar dan arus keluarannya pun bisa diimbangi besar juga arus keluaran dari coil. Tetapi kelemahannya untuk CDI AC ini biasanya akselerasi pada saat langsam ataupun RPM bawah akselerasinya agak kurang nyamber bawahnya itu kalau CDI AC. Tetapi RPM atasnya itu untuk CDI AC ini napasnya cukup bisa panjang ya napasnya. Jadi yang suka RPM atas CDI AC cocok di situ. Dan untuk yang sering suka meraung-raung motor tarikannya lumayan nyamber seperti itu berarti lebih bagus CDI DC. Oke, dan untuk CDI DC di sini kita sebutkan
Berarti CDI DC ini kekurangannya itu kadang keawetannya agak kurang awet ya CDI DC ini, lebih awet CDI AC, dan komponennya lebih rumit di sini CDI DC ini karena dia mempunyai inverter penaik tegangan yang sudah saya bahas tadi. Dan kedua, untuk CDI DC ini yaitu kelebihannya dia walaupun tidak menggunakan spool, dia masih bisa hidup. CDI DC ini tidak menggunakan spool pun, menggunakan aki, CDI DC ini masih bisa hidup. Dan untuk masalah power yang tadi, CDI DC ini dia stabil dari titik apinya ya, jadi tidak membesar ataupun tidak mengecil, cukup stabil. Karena arus dari aki dia sudah besar ya, walaupun dia RPM-nya masih rendah motor itu, berarti arus keluarannya itu sudah lumayan besar, arus keluaran dari kuilnya. Tetapi untuk RPM atas yang saya rasakan itu bagus CDI AC. Untuk CDI DC ini agak kalah lah RPM atasnya sama CDI AC. Karena untuk CDI DC ini kadang arusnya agak mengecil ya kalau RPM tinggi itu. Kalau RPM-nya dia kebanyakan untuk CDI DC ini mempunyai limit. Kebanyakan di batas limit juga untuk CDI DC ini kebanyakan. Pokoknya untuk CDI DC ini kelebihannya yaitu dia RPM bawahnya lebih responsif, akselerasi lebih bagus, pengapian di RPM bawahnya lebih stabil, langsam lebih stabil juga. Untuk CDI AC ini berarti harus banyak kita memodifikasi di bagian pickup ataupun yang lainnya. Oke, seperti itu kekurangan dan kelebihannya untuk CDI AC dan DC. Makanya saya di video sebelumnya pernah membuat sistem pengapian ya, pengapian AC/DC double CDI AC/DC. Nah di situ itu bagus banget pengapiannya, atas bawah dia lengkap banget. CDI DC stabil di RPM bawah, dan CDI AC itu napasnya itu panjang, bagus di RPM atas. Jadi kalau CDI-nya AC/DC sudah saya coba di situ, lumayan mantap banget, lebih stabil putaran bawah, putaran atas dari pengaplikasian CDI AC/DC. Untuk lihat video CDI AC/DC silahkan lihat di video sebelumnya, yaitu rangkaian double CDI AC/DC. Dan bagaimana semisalkan untuk dari segi tonjolan pickup. Oke, kita lihat di sini untuk beberapa motor berarti ada jenis tonjolan pickup yang pendek dan yang panjang. Bagaimana kita menentukannya? Apakah yang pendek itu AC ataupun DC, dan apakah yang panjang itu tonjolan pickup ini yang panjang itu AC ataupun DC? Jadi tonjolan pickup di sini sekali lagi kita luruskan tentang pemahaman di sini bahwa tonjolan ini tidak berpengaruh terhadap CDI AC ataupun CDI DC. Jadi yang berpengaruh terhadap tonjolan di sini yaitu di sini setiap CDI dia mempunyai IC ya, di sini IC microcontrol di sini. Ini IC microcontrol yaitu untuk mengatur timing pengapian. Jadi untuk tonjolan pickup ini tidak berpengaruh ke CDI AC ataupun DC. Yang pendek bisa AC ataupun DC, yang panjang bisa AC ataupun DC. Contohnya Pega kotak dia panjang, CDI-nya AC, dan Jupiter tonjolannya panjang, CDI-nya DC. Dan misalkan Shogun 110 dia tonjolannya pendek, dia DC, dan Supra dia tonjolannya pendek, dia AC. Jadi ini tidak berpengaruh ke AC ataupun DC panjang pendeknya di sini. Panjang pendek di sini berarti berpengaruhnya ke IC microcontrol. Jadi jika IC microcontrolnya jenisnya berbeda, maka tonjolan pickupnya pun berbeda. Oke, untuk CDI AC di sini berarti di sini ada IC microcontrol ya, di sini juga untuk CDI AC ya seperti ini. Ini kodenya kurang kelihatan. Ini kodenya apa? 1251 nih. Ini sama IC microcontrol, IC pengatur timer atau timing pengapian. Kita lihat lagi di sini, ini CDI-nya ada rektor di sini, ini juga sama ya, rektor juga dia mempunyai IC ya di sini, ini IC microcontrol. Kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat di sini ini CDI Grand juga nih. Di sini juga dia mempunyai IC microcontrol, ini CDI Grand. Ada IC microcontrol juga. Dan ini CDI bit.
dia juga mempunyai chip ya, sama IC microcontrol di sini. Ini belum beres ngebongkarnya. Ini untuk CDI bit. Dan ini CDI Grand KGD, dia mempunyai IC microcontrol juga, sama IC microcontrolnya dia berbentuk panjang seperti ini. Jadi apa sih yang mempengaruhi tadi panjang dan pendek tonjolan, yaitu dari IC microcontrol CDI, jadi jenis IC microcontrolnya. Jadi misalkan kalau kita ingin merubah tonjolan pickup ataupun merubah CDI, berarti kita itu harus sinkron ya. Jadi disebutkan sinkron itu. Kalau misalkan ini Shogun 110 kita mau ganti CDI Mio, berarti kita itu harus pickupnya itu kita harus las ya, menjadi panjang jika kita mengganti dengan CDI Mio, karena bawaan Mio itu dia pickupnya panjang. Dan misalkan untuk motor Mio, jika ingin menggunakan CDI Shogun 110, berarti kita harus memotong jadi kita harus buat pendek pickupnya, karena jenis mikrokontrolnya dia untuk Shogun 110 itu mikrokontrolnya analog. Oke, jadi tonjolan pickup ini harus mengikuti CDI, bukan CDI mengikuti tonjolan ya, seperti itu. Jadi tonjolan yang mengikuti CDI. Kembali lagi ke titik pengapian. Untuk titik pengapian, semisalkan kembali lagi, mungkin masih banyak ya yang beranggapan bahwa CDI AC itu titik pengapiannya di depan. Ini yang jelas sudah saya bahas di video sebelumnya beberapa kali, bahwa CDI itu mau AC mau DC, titik pengapiannya yaitu ada di tonjolan pickup belakang. Misalkan ini magnet berputar ke depan seperti ini, berarti titik pengapiannya di belakang. Nah, itu RPM bawah. Seiring RPM maka dia maju ya. RPM bawah di sini, dia di belakang. RPM-nya naik, dia di sini titik pengapiannya. RPM-nya naik lagi di sini, mungkin di RPM tinggi dia titik pengapiannya bisa berada di sini. Sama untuk tonjolan pickup pendek, ini RPM bawah dia di belakang di sini. Dan RPM tinggi dia di sini, berarti bisa nyampai sini. RPM tinggi walaupun pickupnya pendek. Jadi sekali lagi untuk titik pengapian yaitu di belakang ya di sini untuk RPM bawah. Jadi kita itu kalau mau merubah CDI, kita lihat jarak titik pulser sama jarak pickup. Misalkan pada posisi piston di atas di top, berarti pulser kita taruh di sekitar 10 sampai 15 derajat. 10 sampai 15 mili, misalkan ini di top, ini pulser berada di belakang di sini, berarti pulser berada di belakang. Sama mau CDI AC mau CDI DC. Jadi kalau kita merubah pickup tonjolan yang belakang ini, posisikan piston di atas pada posisi top, berarti pickupnya berada di sekitar 10 sampai 15 derajat atau 10 sampai dengan 15 mili. Kalau agak bingung menghitung derajat, kita ukur dengan mili boleh, melesetnya tidak terlalu jauh. Jadi seperti itu. Sekali lagi, untuk tonjolan pickup ini tidak berpengaruh ke CDI AC ataupun DC, tetapi tergantung jenis CDI. Misalkan kita gunakan CDI Mio, berarti kita buat misalkan panjangnya 58,5. Kalau kita ingin pasang Shogun 110, kita bisa buat 14 sampai 16 mili. Kalau misalkan kita ingin aplikasikan CDI-nya Karisma, Satria EPU, KLX, berarti kita bisa buat tonjolan pickupnya 40 sampai dengan 45 seperti itu. Jadi tonjolan pickup ini harus mengikuti CDI. Karena di dalam CDI itu IC microcontrolnya di sini berbeda-beda. Ya, oke, jadi untuk pembahasan masalah pemahaman titik pengapian dan timing pengapian yang tadi saya bahas, dan untuk pengaplikasian panjang pickup pulser terhadap CDI yang tadi sudah saya bahas, itu bisa saya pertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Karena dari tahun 2002 saya sudah terjun ke bidang elektronika, ke bidang fisika, ke bidang kimia. Pokoknya sudah saya pelajari lah semua dari segi fisika, kimia, elektronika, ataupun dari segi mekanik. Jadi semua hal yang saya bagikan itu sudah saya uji coba berulang kali dan sudah saya pastikan teori dan kebenarannya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang perbaikan komponen elektronik, tentang eksperimen untuk bahan-bahan kimia,
dari segi fisika juga nanti saya bahas. Pokoknya kedepannya saya akan edukasi lagi semua tentang pengetahuan di bidang oprak-oprek lah pokoknya di channel ngoprek itu. Jadi kita itu harus mengetahui beberapa hal, yaitu kimia, fisika, elektronik, dan dari segi mekanik kita harus menguasai semuanya agar kita itu lebih mudah lah kalau menguprak-nguprek, bisa tanpa mengeluarkan biaya yang besar jika kita memahami semuanya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dilancarkan untuk pembahasan masalah elektronik, fisika, kimia. Pokoknya banyak lagi saya akan buatkan tutorialnya. Dan oke, untuk kali ini cukup sekian dulu, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya oke, jadi untuk video kali ini hanya itu yang bisa saya bagikan, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.